Film ini menceritakan tentang seorang anak jenius yang bekerja sebagai petugas kebersihan di Universitas MIT. Namun, ada salah satu profesor yang mengetahui kecerdasannya dan mencoba membantunya agar kecerdasannya itu bisa digunakan di tempat yang tepat. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan menampilkan seorang remaja yang bernama Chucky. Ia menjemput temannya yang bernama Will Hunting. Seperti biasa, Chucky akan mengantarkan Will ke salah satu universitas terkenal yang ada di Boston. Bukan sebagai mahasiswa, tapi Will bekerja sebagai petugas kebersihan di universitas itu. Pada saat yang sama, terlihat seorang profesor matematika yang sedang mengajar di kelasnya. Ia meminta seluruh mahasiswa untuk menyelesaikan Percival untuk pertemuan yang akan datang. Barang siapa yang dapat menyelesaikan persamaan tersebut, ia akan memberikan hadiah spesial, yaitu namanya akan dicetak di majalah kampus. Setelah kelas selesai, Will pun mengerjakan tugasnya, tapi saat itu ia terfokus pada sebuah soal yang tertulis di papan tulis depan kelas. Setelah itu, Will pun kembali berkumpul dengan teman-temannya yaitu Chucky, Morgan, dan Billy. Namun saat itu Will ingin pulang duluan dan mengaku dirinya kelelahan. Ternyata hal ini ia lakukan untuk mencoba mengerjakan soal matematika yang ia lihat sewaktu bekerja tadi. Setelah mendapatkan jawabannya, keesokan harinya Will pun mencoba menjawab soal matematika itu. Di hari yang sama, Profesor Gerald terlihat sedang mengadakan reuni dengan teman seangkatannya. Gak lama kemudian ia pun kembali ke kelas, tapi ia dikejutkan dengan soal matematika yang diselesaikan dengan baik. Padahal selama ini belum ada satu mahasiswa pun yang mampu menjawab soal itu. Saat ia bertanya pada mahasiswanya, sayangnya tidak ada di antara mereka yang mengaku kalau itu adalah hasil perbuatan mereka. Keesokan harinya, Will dan ketiga temannya terlibat perkelahian dengan beberapa remaja lainnya. Masalahnya adalah, orang itu pernah mengejek Will sewaktu TK, dan inilah waktu untuk balas dendam yang tepat. Will segera menghajar pria itu habis-habisan, sampai gak lama kemudian beberapa polisi datang untuk menghentikan perbuatan mereka. Saat sudah tertangkap, Will masih sempat ingin kabur dengan cara menendang salah satu petugas. Akhirnya polisi itu harus melakukan kekerasan pada Will dan membawanya segera ke kantor polisi. Setelah pulang dari kantor polisi, Will gak lupa dengan tugasnya sebagai tukang bersih-bersih di kampus. Saat itu ia ingin mencoba kembali menyelesaikan soal lainnya. Tapi saat itu Prof. Gerald yang baru aja keluar dari ruangannya memergoki Will. Awalnya ia ingin mengajak Will bicara, tapi Will malah terlihat ketakutan dan mencoba menghindari Profesor Gerald. Dan ia pun mencoba mengecek kembali jawaban yang ditulis Will tersebut. Dan ternyata jawaban itu benar. Kini mereka yakin kalau anak itulah yang sudah menjawab soal lainnya. Dan ia sangat yakin kalau Will merupakan seorang anak jenius. Pada malam harinya, Chucky mengajak ketiga temannya untuk nongkrong di sebuah bar kampus. Sesampainya di sana, Chucky mencoba untuk mendekati dua wanita. Tapi pada saat yang sama, seorang mahasiswa kampus malah mendatanginya. Ia mencoba terlihat sok pintar dengan membahas soal evolusi ekonomi yang tentu saja yang tidak akan dimengerti Chucky. Awalnya wanita yang bernama Skylar itu mencoba menghentikan pria tersebut, tapi ia tidak mau berhenti hingga apa yang ia katakan terlihat sangat berlebihan untuk dibahas di luar kampus. Gak lama setelah itu, Will pun menyelanya dan mencoba mengimbangi semua perkataan pria asing itu. Ternyata apa yang ia katakan hanyalah isi buku yang ia hafal, bukan pemikirannya pribadi. Ia menghafal isi buku dan mengatakannya pada orang asing sehingga ia terlihat cerdas. Setelah permasalahan ini selesai, Will pun akhirnya berkenalan dengan Skylar dan ia berhasil mendapatkan nomor ponsel wanita itu. Keesokan harinya, Prof. Gerald yang masih penasaran siapa anak jenius yang berhasil memecahkan soal matematika, ia pun terus mencari tahu identitasnya. Hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkan alamat Will, tapi sayangnya saat itu Will tidak ada di sana.
karena ia harus menjalani persidangan akibat melakukan kekerasan minggu lalu. Saat persidangan berlangsung, Will terus mencoba untuk membela dirinya. Bahkan hal ini membuat jaksa merasa kagum dengan kecerdasan Will. Namun kecerdasannya ini tidak bisa menolongnya saat itu. Ia mempunyai banyak kasus yang terdiri dari kasus kekerasan, pencurian, dan penyerangan. Dan ia diketahui kini sering pindah panti asuhan karena selalu mendapatkan masalah. Dari kasus ini akhirnya Will pun harus dijebloskan ke dalam penjara. Saat itu Prof. Gerald mendatangi Will dan menawarkan kerjasama. Ia bisa membebaskan Will dengan 2 syarat, yaitu Will harus membantu menyelesaikannya soal matematika rumit dan ia harus menjalani terapi. Gak punya pilihan lain, akhirnya Will pun menerima tawaran tersebut. Syarat pertama berjalan dengan lancar. Ia membantu Prof. Gerald menyelesaikan berbagai persoalan. Namun saat menjalani terapi, Will seperti menyembunyikan sesuatu. Ia tidak seperti ingin dibantu melalui pendekatan psikologis dan selalu mencari cara untuk menghindar. Ia berhasil terbebas dari terapis pertama dengan mengata-ngatainya, dan saat menjalani terapis kedua yaitu terapi hipnotis, Will seakan-akan mencoba menghindar dan tidak membiarkan orang lain masuk ke dalam ranah pribadinya. Hal ini pun membuat Profesor Gerald menjadi kebingungan, dan akhirnya ia tidak punya pilihan lain. Ia harus meminta bantuan pada rekan lamanya yang bernama Sean. Sean merupakan seorang psikologis, namun hubungan mereka tidak begitu baik akhir-akhir ini. Saat itu Prof. Gerald mendatangi Prof. Sean saat ia sedang mengajar. Awalnya ia menanyakan kapan Sean tidak hadir dalam acara reuni, dan Sean mengatakan kalau ia merasa semuanya telah berubah setelah kematian istrinya. Gak lama setelah itu Prof. Gerald pun mengatakan kalau ia butuh bantuan untuk mengatasi seorang anak jenius. Awalnya Sean menolak karena ia tidak punya waktu untuk itu. Namun Prof. Gerald mengatakan kalau ia dan anak itu punya banyak persamaan, salah satunya berasal dari wilayah yang sama. Pertemuan Sean dan Will tidak begitu baik awalnya. Sama seperti sebelumnya, Will mencoba menghalangi Prof tersebut untuk masuk ke dalam ranah pribadinya dengan cara membuat profesor itu menjadi sangat marah. Ia mencoba membaca karakter Sean melalui sebuah lukisan yang menggambarkan kesedihan yang ia alami. Ia mengatakan Sean merasa sedih karena istrinya meninggalkannya dan berselingkuh dengan pria lain. Tentu saja Sean yang merasa terpukul dengan kehilangan istrinya menjadi sangat marah. Sebelum melakukan hal yang lebih jauh, Sean pun meminta Will untuk meninggalkan ruangannya. Sejak saat itu Sean selalu memikirkan kata-kata Will, sedangkan Will merasa ia tidak akan bertemu dengan profesor itu lagi, dan Gerald akan berhenti membawanya menjalani terapi. Sejak pertemuannya dengan Skylar di bar beberapa waktu yang lalu, Will pun mulai menjalani hubungan dengannya. Ia sempat menelpon Skylar beberapa kali bahkan pada saat ia masuk penjara. Dan setelah keluar dari penjara, Will pun mengajaknya bertemu untuk pertama kalinya. Will merasa Skylar adalah perempuan yang sangat unik dan spesial. Ia tidak pernah menemukan wanita sepertinya, dan sejak saat itu bisa dikatakan Will dan Skylar sudah menjalani hubungan alias pacaran. Keesokan harinya, Will kembali menjalani terapi dan ia heran dengan keberadaan Sean yang tidak kapok di pertemuan pertama mereka. Saat itu Sean mengajaknya keluar. Di sana Sean mengatakan kalau Will tidak lebih dari remaja yang labil, yang tidak mengetahui apa-apa soal kehidupan. Semua orang tahu ia jenius dan tidak ada yang menyangkalnya. Namun perkataannya tadi malam membuat Sean memikirkannya semalaman tanpa tidur. Sean mengatakan kalau ia tidak akan peduli apapun dan tidak tahu kalau hidup Will sangat berat. Ia tak akan bisa membaca pikiran Will jika Will tidak memberitahu masalahnya. Will bukanlah bagian dari buku yang bisa dibaca. Mendengar hal tersebut membuat Will yang biasanya bertingkah, kini hanya duduk diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Berselang beberapa hari setelah pertemuan itu, Will dan Sean kembali bertemu. Namun kini keduanya hanya saling diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun sampai waktu habis. Sean menunggu Will untuk membuka dirinya, sementara Will menunggu Sean untuk menanyakan sesuatu. Hal ini juga terjadi di pertemuan selanjutnya. Sean menunggunya bicara sampai ia ketiduran, dan akhirnya Will pun membuka pembicaraan. Walaupun hal yang diucapkan bukanlah sesuatu yang berharga, namun ini menjadi sebuah peningkatan. Untuk pertama kalinya, Will menceritakan sebuah lelucon yang membuat keduanya tertawa.
Setelah itu, Sean pun menceritakan lelucon tentang mendiang istrinya dan membuat Will tertawa mendengar hal itu. Di pertemuan selanjutnya, Will pun mulai terbuka pada Sean. Ia mengatakan kalau ia telah membaca buku Sean dan baru tahu kalau pria tersebut dulunya adalah seorang konsultan. Namun Sean berhenti setelah istrinya meninggal dunia. Ia pun bertanya, bagaimana Sean bertemu istrinya? Ternyata Sean bertemu istrinya saat pertandingan World Series yang merupakan salah satu pertandingan terbesar Red Sox. Mendengar hal tersebut, Will pun langsung bersemangat mendengarnya. Sean bertemu dengan istrinya tersebut dan langsung pergi ke bar serta meninggalkan pertandingan berharga itu. Hal ini membuat Will merasa tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang bisa meninggalkan pertandingan berharga demi bersama wanita yang baru saja ia kenal? Waktu terus berlalu, dan saat itu Prof. Gerald menemui Prof. Sean di sebuah kafe. Tujuannya tidak lain untuk mengetahui perkembangannya Will. Ia bertanya sampai mana Prof. Sean menangani Will, apakah ia sudah mencoba membicarakan masa depan dengan Will. Namun Prof. Sean mengatakan kalau mereka masih membicarakan masa lalu. Prof. Gerald merasa proses ini sangat lambat, karena ada 3 pekerjaan yang sudah memanggil Will. Pekerjaan tersebut tidak lain berkaitan dengan matematika, di mana otak Will akan sukses di sana. Prof. Sean mengatakan kalau anak itu belum siap untuk hal tersebut. Akhirnya Prof. Gerald mencoba memberi pengertian kalau ia sangat membutuhkan Will karena otak Will jauh lebih cerdas dibandingkan dengan dirinya. Hingga terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Sean mengatakan Will butuh proses. Keduanya memang seringkali mempunyai sudut pandang yang berbeda mengenai suatu hal, hingga hal tersebut menjadi perdebatan bagi mereka. Seperti yang dikatakan sebelumnya, ada banyak pekerjaan yang membutuhkan bantuan Will. Namun karena Will belum siap kerja, ia pun meminta Billy untuk datang interview ke perusahaan tersebut. Sesuai dugaan, Billy tidak bisa menanggapinya dengan serius. Bahkan ia malah mengambil kesempatan pada saat interview dilakukan. Beralih ke adegan selanjutnya, saat itu Will terlihat menemani Skylar yang sedang sibuk dengan beberapa soal di depannya. Awalnya Will ingin membantu, namun Skylar menolak karena ini sangat berarti untuk masa depannya. Ternyata masa depan yang ia maksud adalah melanjutkan pendidikannya. Pada malam harinya saat bersama Will, Skylar pun mengatakan sesuatu. Setelah lulus dari Harvard, ia akan melanjutkan pendidikannya di California. Awalnya ia ingin mengajak Will untuk ikut bersamanya ke California. Mendengar hal tersebut, Will pun kaget, dan suasana yang tadinya sangat romantis itu berubah total. Will menolak ajakannya Skylar dan mengatakan kalau ia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya dan tempatnya hanya di Boston. Namun hal ini adalah salah satu bukti selain labil. Will juga tidak bisa mengambil keputusan. Skylar pun bertanya, apakah Will benar-benar mencintainya? Namun Will menjawab kalau ia sebenarnya tidak mencintai Skylar. Dengan kesal, Will pun pergi meninggalkannya begitu saja. Di malam itu, Skylar menangis setelah Will meninggalkannya. Sejak saat itu, sikap temperamental Will malah menjadi semakin parah. Keesokan harinya, Will kembali menemui Prof. Gerald untuk memberikan tugas matematika yang sudah ia kerjakan. Terlihat Gerald yang sangat terobsesi dengan angka-angka yang berada di kertas itu, namun ia juga merasa bertanya-tanya karena belum paham sepenuhnya. Ia pun bertanya pada Will, dan Will yang sudah bosan dengan semuanya memotong pembicaraannya dan mengatakan kalau itu sudah benar. Melihat attitude Will yang tidak berubah, Prof. Gerald memintanya untuk lebih menghargainya. Mendengar hal tersebut, Will mengatakan pada Prof. Gerald untuk menghentikannya saja dan tidak mempertemukannya lagi dengan rekannya itu. Gak cuma itu aja, Will yang kesal juga mengatakan kalau ia sangat menyesal seorang profesor tidak mampu menyelesaikan soal semudah itu. Bahkan Will juga membakar kertas yang ia kerjakan tadi. Melihat hal ini, Prof. Gerald segera bangkit dan menyelamatkan kertas tersebut. Ia mencoba menyelamatkan kertas berisi angka-angka tersebut, dan pemandangan seperti ini sungguh tidak layak untuk dilihat. Bagaimana seorang profesor bisa memohon pada anak yang bahkan tidak duduk di bangku perkuliahan? Prof. Gerald mengatakan ia berharap tidak pernah bertemu dengan Will, karena sejak bertemu dengan Will membuatnya tidak bisa tidur di malam hari. Waktu pun terus berlalu, dan kini Will kembali bertemu dengan Prof. Sean.
Saat itu Prof. Sean bertanya apakah Will merasa sendirian atau punya teman sejiwa. Akan tetapi pertanyaan sederhana itu tidak dapat dijawab oleh Will. Prof. Sean mengatakan kalau ia tak akan mempunyai hubungan dekat dengan orang lain ketika ia tidak berani mengambil langkah. Selama ini Will melihat semuanya dari sisi negatifnya aja. Kemudian Sean pun bertanya, Will ingin menjadi apa di masa depan? Ia memberikan contoh pada Will bagaimana rasanya menjadi orang terhormat dengan kemampuan yang ia miliki, karena ada banyak orang yang menginginkan kemampuan seperti itu. Namun Will menjawab tidak ada salahnya dengan apa yang ia kerjakan sekarang. Sean pun setuju dengan hal tersebut. Namun pastinya Will ingin melakukan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Buktinya ia menyelinap ke kampus terkenal di dunia dan menyelesaikan soal saat tidak ada orang di sana. Untuk menghentikan pertanyaan yang bertubi-tubi, Will pun menjawab kalau ia ingin menjadi penggembala. Saat itu Sean terlihat lebih tenang, tapi entah kenapa tiba-tiba ia mengusir Will. Ia mengatakan kalau selama ini Will hanya ingin bermain dan membuang waktunya saja. Will pun heran dengan sikap Sean. Ia merasa mereka sudah berteman, namun tiba-tiba Sean malah mengusirnya. Mendengar hal tersebut, Will pun menanyakan hal yang sama, dan Sean mencoba menjawabnya dengan tenang. Untuk kesekian kalinya, Sean menanyakan apa yang ingin Will lakukan di masa depan, dan Will pun kembali terdiam. Will selalu mempunyai jawaban untuk kehidupan orang lain, namun ia tidak punya jawaban untuk dirinya sendiri. Setelah selesai berurusan dengan Sean, Will pun menelpon Skylar untuk mengucapkan kata perpisahan. Skylar mengharapkan sesuatu yang lebih dari itu, namun sayangnya ekspektasinya tidak sesuai realita. Setelah menolak beberapa perusahaan dan berhenti menjadi tukang bersedih-sedih, Will pun bekerja dengan Chucky. Namun karena semuanya sudah hancur, membuat Will tidak dapat dikendalikan. Hal ini pun membuat Chucky heran dan mengajaknya berhenti sejenak. Awalnya Chucky mencoba menyinggung kapan terapi tersebut akan diselesaikan. Will menjawab mungkin minggu depan saat usianya tepat 21 tahun. Setelah itu ia akan menjadi tikus lab dan duduk di ruangan selama 50 tahun lamanya. Mendengar hal tersebut, Chucky pun mengatakan sesuatu. Will mempunyai yang tidak mereka miliki dan semua orang akan melakukan apapun untuk memiliki hal tersebut. Ia sangat ingin temannya itu berhenti dengan semua ini. Ia tidak ingin melihat Will berpuluh-puluh tahun hidup tanpa tujuan yang tidak jelas. Selama ini ia menjemput dan mengantarkan Will setiap harinya. Kemudian mereka minum dan bersenang-senang dengan teman-teman lainnya. Namun ada satu hal yang ia inginkan. Dari banyaknya momen yang ia habiskan dengan Will, ia sangat berharap suatu saat nanti, saat menjemput Will sudah tidak ada di rumahnya. Ia pergi tanpa mengucapkan kata perpisahan pada mereka. Mendengar hal itu, Will hanya terdiam. Bagaimana mungkin sahabatnya itu bisa mengatakan hal tersebut? Di tempat yang berbeda, Prof. Gerald kembali menemui Prof. Sean dan mengatakan Sean telah mengacaukan semuanya. Dan untuk kesekian kalinya, mereka kembali berdebat soal Will. Di saat keduanya sedang berdebat, tiba-tiba Will datang dan membuat mereka berhenti. Dan akhirnya Prof. Gerald pun meninggalkan ruangan itu. Saat itu Prof. Sean sedang melihat laporan perkembangan Will yang akan dikirimkan ke hakim untuk dievaluasi. Saat itu Will pun memohon agar Sean tidak akan menyerah padanya. Melihat laporan tersebut, Sean pun mengetahui kalau dulunya Will seringkali mendapatkan kekerasan fisik dari ayahnya. Untuk memancing Will agar lebih terbuka, akhirnya ia pun menceritakan hal yang sama. Ia juga kerap kali mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Ternyata dari sinilah semua ketakutan Will berasal. Ia mengalami hal yang sangat berat hingga ia tidak bisa mempercayai siapapun. Setelah mengetahui hal ini, Prof. Sean mengatakan kalau semua ini bukan salahnya. Ia mengatakan hal tersebut berulang-ulang yang membuat Will akhirnya lepas kendali. Gak lama setelah itu, Will pun akhirnya menangis dan memeluk Prof. Sean. Kini ia tidak lagi menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Setelah menemukan akar masalah kehidupan Will dan solusinya, kini Will pun memulai kehidupan barunya. Ia akhirnya menerima tawaran kerja yang direkomendasikan Prof. Gerald. Setelah itu ia menemui Prof. Sean sebelum Prof. itu pergi liburan. Sebelum perpisahan dengan Prof. Sean, ia memberinya nomor telepon sehingga Will bisa menelponnya kapan saja.
Setelah itu, Will pun memeluk prof tersebut dan berharap hal ini tidak akan menyalahi hubungan pasien dan dokter. Good luck, son. Will juga menerima kado ulang tahun ke-21-nya dari ketiga sahabatnya. Mereka merakit sebuah mobil dari barang rongsokan untuk Will. Sementara itu, Prof. Gerald yang juga menemui Prof. Sean, ia meminta maaf atas apa yang telah terjadi selama ini. Keesokan harinya, Will pergi ke rumah Prof. Sean. Ia meninggalkan sebuah surat yang berisi kata perpisahan. Ia akan pergi menemui gadis yang ia cintai. Sementara di hari yang sama, Chucky pun datang untuk menjemput Will. Namun di hari itu dan seterusnya, Will sudah tidak ada di rumahnya. Ucapan yang ia katakan beberapa hari itu menjadi benar-benar kenyataan. Will pergi meninggalkan mereka tanpa mengucapkan kata perpisahan. Dan film ini ditutup dengan menampilkan Will yang pergi menuju wanita yang ia cintai. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.